Puji Bapa Yahweh. Kita akan buka kitab Injil Yohanes ya. Satu ayat yang sudah terlalu sering kita dengar ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Yohanes pasal 14 ayat ke-6 kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Sebagaimana tertulis di caption depan ya, supaya terjemahannya sama. Kita akan baca 3-4. Yeshua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, saya percaya ayat ini sudah sering ya kita dengar. Dan saya percaya pula ada hal-hal yang pasti Tuhan mau buka buat kita semua ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau saya mau singkat ayat-ayat ini, Yeshua adalah satu-satunya jalan yang benar yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya. Kita melihat ya dari awal kejatuhan manusia. Ya. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sana. Di mana ketika Hawa tertipu oleh si jahat, kemudian dia juga membawa suaminya si Adam juga untuk ikut ambil bagian dalam dosa yang dilakukan. Ya. Kalau ya saya percaya kita sudah sering membaca kitab Kejadian pasal 3 ini. Tetapi ada hal-hal yang sangat menarik di sana. Yang mungkin juga orang tidak pernah menyadarinya. Atau tidak pernah memikirkannya kenapa ini bisa seperti itu. Ya. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, ya, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan mereka menyesal dan mereka bertobat. Ya, jadi tidak ada ayat yang menyatakan bahwa baik Hawa maupun Adam bertobat. Tidak ada ayatnya. Dan inilah sesungguhnya yang juga saya percaya atau saya menafsirkannya. Salah satu sebab, ya, salah satu sebab kenapa Bapa Yahweh menempatkan kerup-kerup, menempatkan penjaga jangan sampai Hawa dan Adam datang ke pohon kehidupan dan mengambilnya. Saya tangkap ya. Sebenarnya kan masalahnya harusnya sepele. Kalau seandainya Hawa dan Adam dia bertobat, ingat Tuhan itu Yahweh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau mereka bertobat, saya percaya mereka akan diizinkan ngambil buah. Sehingga mereka tetap hidup sampai selamanya. Ya karena selama
Sejak manusia diciptakan, saya menafsirkan ya. Buah pohon kehidupan itu adalah makanan sehari-hari daripada Adam dan Hawa. Sehingga mereka nggak mati-mati. Ya. Hanya kadang-kadang banyak orang yang menafsirkan bahwa pohon kehidupan itu menghasilkan buah seperti buah-buah biasa. Ya, entah buah apel, entah buah pir, entah buah salak. Pikirannya hanya jasmani. Tetapi siapakah sesungguhnya yang dinyatakan pohon kehidupan itu? Saya menafsirkannya itu bukan pohon biasa ya. Pohon biasa tidak akan bisa memberikan kehidupan, tidak mungkin. Nah, di dalam Amsal pasal 3 kita lihat. Ayat ke-18. Ya. Amsal pasal 3 ayat 18. Dia adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan berbahagialah mereka yang berpegang padanya. Pohon kehidupan dikatakan dalam Kejadian pasal 3, kalau orang makan buahnya, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi gak mungkin dia makan buah, katakanlah buah apel, buah salak, buah pir, apapun namanya, yang dikenal oleh manusia, tidak mungkin dia bisa hidup selama-lamanya. Tetapi kalau dia makan pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan, yaitu siapa pohon kehidupan? Saya percaya hanya Yahweh sendiri di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa melihat bahwa banyak orang yang menafsirkan, oh ini pohonnya begini. Ya enggak mungkin lah pohon biasa bisa memberikan kehidupan. Apapun penafsirannya, saya percaya yang dinamakan pohon kehidupan adalah Bapa Yahweh sendiri, Yeshua HaMashiach. Jadi Tuhan sudah memberikan kebebasan memilih bagi manusia pertama. Mau memilih pohon kehidupan atau mau memilih pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, terserah kan. Dan semua orang sudah tahu ternyata mereka memilih buah yang justru dilarang. Ya. Dan akibat larangan, maka terjadilah apa yang terjadi sampai kepada saat ini. Ya. Tetapi saya percaya apabila manusia pertama itu dia mau mengaku dosa. Ya. Jadi saudara bayangkan ya, kalau seandainya dahulu Hawa dan Adam, dia ngaku aja, ya memang saya salah, maka pengampunan akan terjadi. Ya, nah, kita bisa melihat itu sebenarnya karena kegagalan mereka, Tuhan mencelikkan mata umat Tuhan, khususnya pada akhir zaman. Ya, kita ini tidak bisa menyatakan diri bahwa kita lebih baik dari Hawa dan Adam. Ya. Kalau Adam dan Hawa dia berbuat dosa, dia tidak mau mengaku. Kita pun seringkali seperti itu. Baik dosa kecil, dosa besar. Ya, dosa yang orang tahu, orang yang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Seringkali kita tidak mengakuinya. Dan itu adalah karakter manusia yang sejak dari dulu manusia pertama mewariskannya kepada keturunan-keturunannya
termasuk kepada kita yang hidup pada akhir zaman ini. Ya. Karena itu Torah diberikan. Torah diberikan, ketetapan, aturan dan perintah Tuhan diberikan kepada manusia. Ya. Supaya manusia bisa mengerti bahwa Tuhan punya rencana untuk membawa manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu ada tertulis, karena begitu besarnya kasih Bapa Yahweh kepada manusia, dianugerahkannya anaknya yang tunggal yang kita kenal dengan nama Yeshua Masiah. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, perhatikan, kehidupan yang kekal. Pada awal kejadian pun sudah diceritakan, ada pohon kehidupan. Kalau orang memakannya, dia akan hidup kekal. Sama kan? Jadi siapa yang dimaksudkan pohon kehidupan? Ya Yeshua. Yeshua. Dan banyak orang yang tidak atau belum celik matanya. Karena dia pikir, makan buah, bukan makan buah begini. Banyak orang juga tidak terpikir, kalau makan buah ini, kenapa bukan mulutnya ditempeleng sama Tuhan? Ya kan? Dulu kan mata ganti mata. Kenapa bukan mulutnya ditampar sama Tuhan? Tetapi malah justru bagian regenerasinya yang dikatakan sama Tuhan, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Nah, kita harus berpikir kenapa? Kenapa seperti itu? Tetapi itulah banyak berbagai macam bantahan yang gak jadi masalah. Ya, saya lihat di dalam sejarah gereja. Ya, dari awal gereja pertama. Begitu banyak perbantahan demi perbantahan. Begitu banyak orang-orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Sehingga terjadi banyak pertikaian-pertikaian, bahkan peperangan dan pembunuhan. Hanya untuk mendapatkan apa yang mereka katakan kebenaran. Nah, saya tidak heran apabila sampai detik ini pun masih banyak pertentangan-pertentangan seperti itu. Karena masing-masing mempunyai penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Ya. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Karena itulah bagian daripada proses pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan bagi semua manusia. Nah, kita nggak heran karena itu bukan saja dari satu kepercayaan, katakanlah Nasrani, banyak sekte-sekte. Tetapi bukan saja Nasrani, banyak agama ataupun kepercayaan-kepercayaan lain dengan Tuhan-Tuhan yang mereka percaya. Masing-masing berpendirian saya yang benar. Ya. Tetapi apa yang Yesus ajarkan, lihat dari buahnya. Lihat dari buahnya. Kita boleh melihat begitu banyak macam agama. Katakanlah dari segi Nasrani aja lah, jangan kita lihat kepercayaan-kepercayaan lain. Begitu banyak aliran-aliran sekte-sekte. Ya, begitu banyak juga gereja dengan segala macam denominasinya. Banyak. Begitu banyak sinode-sinode. Jadi Indonesia sinode lebih dari 200, bahkan mungkin lebih dari 300. Masing-masing menganggap, oh ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Semua menyatakan diri benar. Ya. Padahal firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar. Hanya Dia yang benar.
Tetapi saya percaya pada akhir zaman ini, ya, Tuhan sedang memproses setiap orang, khususnya kita yang menamakan diri orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, ya, untuk terus-menerus dimurnikan. Ya, kita ini orang di luar Israel secara jasmani. Kita harus ingat, dan beberapa kali saya ingatkan kepada saudara, akan datang waktunya Ruach HaKodes itu akan kembali ke Israel. Ya, akan kembali ke Israel untuk bekerja atas bangsa pilihan Tuhan. Atas bangsa pilihan Tuhan. Karena itu di dalam kitab Wahyu, baik Wahyu 7 maupun Wahyu 11 diingatkan bahwa pada akhirnya nabi-nabi yang begitu dihormati oleh bangsa Israel, mereka akan turun kembali. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi dari tanda-tandanya diyakini bahwa itu Moshe dan Elia. Tetapi kapan itu terjadi? Ya, kita melihat dan kita sudah terus-menerus diingatkan bahwa saya mengimani Ruach HaKodes sekarang sudah mau memasuki kembali tanah Yesaya, sehingga di semenanjung, di sekeliling Yesrael, orang-orang yang begitu kokoh dengan kepercayaan-kepercayaannya, yang tidak pernah kita pikirkan bahwa akan terjadi pertobatan di sana, sekarang terjadi luar biasa. Kenapa? Karena di sana juga banyak anak-anak Bapak Abraham. Banyak. Kan Bapak Abraham punya 3 istri. Ya, walaupun satu yang memang yang anak perjanjian. Tapi firman Tuhan katakan dia, anak-anak Bapak Abraham itu juga diberkati. Nah, kita melihat ya banyak. Dulu kan kita seolah-olah tahunya di Jazirah Arab itu rata-rata orang dari kepercayaan lain. Tetapi ternyata tidak sekarang. Sudah mulai banyak terjadi pertobatan-pertobatan. Bagaimana mungkin? Karena Ruach HaKodes menjamah mereka. Untuk apa? Untuk menggenapi bilangan umat pilihan di luar Israel. Karena kalau bilang ini tidak digenapi, maka Ruach HaKodes tidak mungkin datang ke bangsa Israel secara utuh, ya. Memang sekarang sudah banyak kaum mesianik percaya Bapa Yahweh, dan saya percaya Yeshua dan juga menerima Ruach HaKodes. Tetapi firman Tuhan katakan, kita lihat dalam Roma pasal ke 11 ayat 25 dan 26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Ya, ini rahasia yang Tuhan bukakan melalui Paulus. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Perhatikan, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel. Sebagian Israel, ya, karena kita lihat sekarang kan ada mesianik. Ya, golongan mesianik, dia percaya Yeshua, pasti saya percaya dia terima Ruach HaKodes. Ya, tetapi sebagian lagi telah terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Kemudian ayat 26. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti yang telah tertulis. Dia yang membebaskan akan datang dari Zion, dan dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Ya. Jadi kita melihat di sini jelas dikatakan sehingga genapnya jumlah bangsa-bangsa lain masuk ke dalam keselamatan. Ini sekarang sedang digenapi. Penggenapan ini sedang jalan. Jangan kita melihat, oh kok di Arab sana sudah mulai banyak orang bertobat. Inilah, saya percaya karena Ruach HaKodes sudah mulai menjamah sampai ke sana. Sebentar lagi kan, mungkin setapak lagi sudah
kembali ke tanah Israel. Tuhan yang sedang bekerja untuk melakukan apa yang Tuhan singkapkan kepada Rasul Polos, bahwa kalau sudah genap bilangan umat di luar Israel, maka Ruh HaKodes akan kembali ke Israel. Ya, nah di sini kita melihat dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sangat luar biasa. Ya. Apa yang terus-menerus dikerjakan oleh Ruh HaKodes dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi kita melihat ada tertulis, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Demikian juga yang terkemudian jadi yang terdahulu. Ya. Beberapa tahun lalu katakanlah kita lihat di Indonesia aja lah. Nggak usah lihat di luar-luar sana. Ya. Dahulu maaf kata ya, orang-orang dari etnis lain. Ya. Katakanlah etnis Tionghoa. Banyak kan dulu nyembah berhala. Banyak. Tetapi kita melihat dengan cara Tuhan, mereka banyak yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Pertobatan demi pertobatan terjadi, bahkan ya kita melihat kenyataannya ya. Orang-orang yang tadinya menyembah kepada leluhur, mereka dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Mereka banyak memimpin gereja-gereja yang besar. Itu bukan sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa yang dikatakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Orang-orang yang ya di Indonesia ini kan, dulu kan yang mayoritas Kristen atau Nasrani, karena ada beberapa golongan. Di sini, di sini, di sini, di sini. Beberapa suku di Indonesia. Tapi kita melihat sekarang yang dahulu mayoritas ya sudah mulai menjauh dari Tuhannya. Banyak gereja kosong. Ya. Banyak anak-anak muda yang lebih senang ada di luar gereja. Walaupun kalau dilihat KTP-nya ya orang Nasrani. Tapi kita nggak heran. Karena semua apa yang tertulis itu harus digenapi. Ya, demikianlah itu Tuhan izinkan terjadi. Dan sebagai pelajaran bagi saudara dan saya, umat Tuhan. Kalau dahulu seandainya Hawa dan Adam mereka bertobat, mereka pasti boleh makan buah pohon kehidupan. Ya. Saya kadang-kadang lihat kembali, ya, lihat kembali. Ada banyak hal sebenarnya yang masih sangat tersembunyi di sana. Ya, saya percaya perintah pertama, ya, kita tahu bahwa Torah itu adalah semua perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan aturan Tuhan. Dan berdasarkan apa yang ditafsirkan, khususnya oleh orang-orang para ahli-ahli Torah, orang-orang Ibrani. Perintah yang pertama dari Torah, kan Torah itu banyak, 613 aturan perintah ketetapan. Perintah yang pertama itu tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah kita lihat ya.
Kita belajar sedikit, kita ulang. Karena saya lihat dari Kejadian memang banyak hal yang masih tersembunyi. Elohim memberkati mereka, ya Adam dan Hawa ya. Dan Elohim berfirman kepada mereka. Perhatikan ayat ini. Beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Orang kalau baca ini ya kelihatannya hanya biasa aja ya. Hanya biasa aja. Kita pernah belajar dan saya menafsirkan terus saya ajarkan kepada saudara. Ya. Berdasarkan firman, nanti dipikir ya. Tapi ini saya dapat, saya meditasi, saya beritakan, saya ajarkan kepada saudara. Ini perintah pertama. Kita tahu manusia diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Hari ke-6. Amin. Berdasarkan penafsiran yang saya ajarkan kepada saudara, berdasarkan kitab Keluaran, ya. Kitab Keluaran pasal 12 ini, kita lihat ya. Karena ada di sana satu rahasia lagi yang Tuhan berikan buat saya. Saya pikir-pikir memang benar juga ini, ya. Dari Keluaran 12 ini kita baca ayat ketiga. Ya, ini sudah pernah kita, cuman ada hal-hal yang masih tersembunyi. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Yesaya dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka. Menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Jadi pada hari ke-10. Ini kita pelajari lagi. Nanti ada hubungannya dengan ayat yang tadi saya katakan. Ya. Tapi dikatakan di dalam ayat ke-6. Ya. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Nah, kita sudah pelajari dari ayat ini kan. Saya menafsirkannya. Ya, saya menafsirkannya. Sebagaimana Bapak Abraham ketika dia mau mempersembahkan Yitzhak, ya, dia sudah menyiapkan domba. Dia tidak akan membiarkan Bapak Abraham mempersembahkan Yitzhak. Tapi dia sudah menyiapkan domba yang harus dipersembahkan. Dan saya percaya dan saya menafsirkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan. Ya. Bahwa manusia ini harus diselamatkan. Karena manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kalau yang gak serupa segambar seperti hewan, dia gak peduli. Tetapi karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia, maka manusia harus diselamatkan. Dan saya menafsirkan, ya, kenapa Tuhan perintahkan hari ke-10 dalam bulan yang ini jadi bulan pertama ya. Kenapa tanggal 10 bulan itu? Dan kenapa harus disimpan sampai hari ke-14 bulan itu? Jadi 4 hari. Saya sudah mengajarkannya kepada saudara. Saya percaya. Dan saya ajarkan kepada saudara bahwa pada hari ke-10 itulah sesungguhnya terjadi kejatuhan. Amin. Saya ngajarkannya begitu. Ya, ketika jatuh hari ke-10 Tuhan sudah siapkan domba. Tetapi tidak dipotong hari itu, tunggu sampai hari ke-14. Jadi saat dari Adam sampai Yeshua 4 hari baru dikorbankan.
Nah sekarang kita hubungkan dengan kejadian tadi. Kejadian tadi, ya, beranak cuculah. Kita menafsirkan, atau saya menafsirkan, Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang sama. Amin. Hari yang ke-6. Kalau dia jatuh hari ke-10. Hari ke-6 kita tidak tahu jam berapa. Katakanlah hari ke-6 awalnya lah. Hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. 5 hari. 5.000 tahun. 5.000, pikir ya. 5.000 tahun gak punya anak. Pernah terpikir saudara gak itu? 5.000 tahun loh mereka. Tidak punya anak. Bisa ditangkap maksud saya? Padahal perintah Tuhan pada hari pertama diciptakan beranak cuculah. 5.000 tahun mereka kawin. Tidak ada anak. Ya. Kita bisa saja menafsirkan. Ya, karena mereka dulu kan hidup kudus. Tidak pernah terpikir untuk melakukan hubungan suami istri. Tetapi kita harus lihat, itu pun pelanggaran. Bisa ditangkap maksud saya? Ya, kan Tuhan bilang beranak cucu. 5.000 tahun kawin gak punya anak. Dan inilah salah satu celah. Setan masuk jeblas. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, itu saya tafsirkan seperti itu. Orang bisa menafsirkan macam-macam. Tapi pernahkah orang berpikir ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, firman yang pertama beranak cuculah. Sekian lama mereka hidup sebagai suami istri. Tidak punya anak. Ya mungkin mereka tidak pernah berpikir untuk punya anak. Karena tidak ada, mungkin tidak ada gairah nafsu. Tapi saya percaya kalau dibilang tidak ada gairah nafsu untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Tuhan bilang beranak cucu lah. Berarti kan pasti ada niatan itu. Kalau mereka mau, betul nggak? Sebagai suami istri, itu bukan dosa. Tetapi saudara bayangkan sekian lama nggak punya anak. Dan bisa saja itu pun merupakan suatu celah. Dan mereka nggak sadar itu celah. Setan masuk, blok. Orang boleh menafsirkan macam-macam. Tetapi ya saya percaya, saya kan baca-baca lagi ya. Kenapa begini, kenapa begini. Itulah yang saya katakan ayat firman Tuhan kalau saudara baca, balik lagi baca loh. Ada sesuatu yang belum terbuka. Kalau seandainya mereka minta ampun ketika sudah berdosa dan minta ampun sama Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh izinkan makan buah itu. Sehingga tidak akan terjadi hal seperti sekarang terjadi. Tetapi ingat, itu pun menjadi dasar. Dasar bagi saudara dan saya. Karena Tuhan menghendaki kita pun makan buah dari pohon kehidupan itu. Tetapi untuk bisa makan buah itu ada caranya. Karena itu ada tertulis bertobat. Ya kan? Jadi apa yang dikatakan? Katakanlah di mulai dari Yesua muncul. Bertobat, bertobat, bertobat. Sebenarnya ini yang gagal dilakukan oleh Hawa dan Adam dahulu. Bertobat, terima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dia adalah pohon kehidupan itu. Dan Yesua, Bapa Yahweh sendiri datang
sebagai wujud Yeshua. Jangan kita dikacaukan ya, karena banyak kan sekarang berbagai macam komentar. Saya percaya apa yang ditulis di sini. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Berarti Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Jangan dipikirkan bagaimana mungkin, otak kita itu nggak sanggup memikirkan. Nggak sanggup. Jangan berpikir bahwa Yeshua itu beda, tidak bisa. Ingat, firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Yeshua, firman Tuhan itu, ya, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan berbagai macam ajaran-ajaran. Ya. Kalau dia bilang dia tidak berubah, maka dia tidak akan pernah berubah. Kalau dia katakan sejak awal bahwa dialah satu-satunya juru selamat, maka dialah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Karena banyak orang berpikir kalau Yeshua turun, siapa yang di sorga? Otakmu nggak sampai mikir. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Nggak sampai otak kita memikirkan. Kan banyak kan kalau saudara baca, oh kalau begini, oh begini, begini. Oh katanya orang Nasrani, oh gunung batu, sembah gunung batu, aduh. Kita nyanyi Yahweh engkaulah gunung batu keselamatan. Oh berarti Yahweh itu gunung batu, aduh. Karena tidak sampai pikirannya. Dia pikir Tuhan kita adalah gunung batu. Dia pikir Tuhan kita adalah batu karang. Aduh. Ya. Itulah manusia. Dan saat ini kembali Tuhan ingatkan. Yeshua sendiri berani berbicara. Tidak ada satu manusia pun, pemimpin-pemimpin, kepercayaan-kepercayaan apapun yang berani berkata, hanya dialah jalan yang sungguh-sungguh benar yang dapat membawa kepada kehidupan. Nggak ada yang kepercayaan-kepercayaan lain. Ya, apapun yang disembah oleh mereka, nggak ada yang berani. Ya, kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Hanya Yahweh lah Tuhan, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia berani berkata, karena itu adalah memang pekerjaannya. Rencananya untuk menyelamatkan manusia. Ya. Kenapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Nah, dia datang. Karena manusia ini sudah campur baur dengan berbagai macam kepercayaan. Walaupun pada awalnya manusia dimusnahkan pada zaman Nuh. Kemudian dimunculkan Nuh bersama keluarganya. Kemudian jelas-jelas dalam kitab suci kita menyatakan bahwa Nuh dan keluarganya menyembah Bapa Yahweh. Tetapi kenyataannya sekarang kita tidak usah lihat kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka yang punya sama-sama kitab suci yang sama pun, mereka tahu bahwa yang disembah oleh Nuh adalah Yahweh. Tetapi kita melihat mereka yang menamakan diri orang yang punya kitab suci yang sama, karena berbagai macam terjemahan dari berbagai macam buku, bahasa, mulai kacau, namanya macam-macam. Ya kita lihat aja kayak yang aslinya lah. Ya, sekarang kan begitu mudah dengan apalagi dengan media sosial yang ada. Siapa sih namanya Tuhan orang Israel? Kita kan bisa lihat. Ya. Jangan bodoh kata firman Tuhan. Jangan meniru orang-orang yang pada zaman Yeshua. Yang bisa mengatakan dengan tepat bahwa
Hamasya juru selamat datang dari keturunan Daud, dari Bethlehem. Kenapa nggak nanya sama si orang tuanya si Yeshua? Paling sedikit tanya sama Maria. Jangan kita mempunyai karakter seperti mereka dahulu. Sekarang, alat informasi begitu lebar. Kita bisa tanya, kita bisa baca. Siapa nama Tuhannya orang Yesrael? Kan gampang. Bahkan udah banyak ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang menamakan orang Nasrani pergi ke sana. Tapi apa yang dilakukan ya cuma lihat-lihat. Oh dulu di sini. Kenapa nggak nanya siapa Tuhannya sih? Kenapa nggak nanya? Padahal itulah yang penting. Buat apa pergi ke sana kalau cuma ngelihat-ngelihat doang? Tanya, siapa sih Tuhanmu? Siapa sih Hamasya itu? Tanya. Ya. Semua Tuhan izinkan. Dan kita melihat Yeshua berkata, akulah satu-satunya jalan. Nama Yeshua aja, ada yang nama Yahshua, kenapa nggak nanya sama orang Ibrani sana? Ya. Tanya kan, banyak kan lagu-lagu Ibrani. Ada nggak nama Yahshua? Yahshua nggak ada nama Yesus. Selalu Yeshua, Yeshua. Tapi orang mengeraskan hati. Oh enggak, saya benar. Loh, yang punya bahasa sana kok bilang ngotot, kau yang benar. Jangan dibutakan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, kita lihat dari sananya. Kan sekarang bisa. Dengan alat yang kecil cuma ketak-ketik dong. Bisa tahu, bisa lihat, bisa baca. Kalau perlu kau tangisi, tanya Tuhan. Langsung. Kalau kita tanya Tuhan, dia pasti berikan jawaban. Kan banyak kejadian. Orang-orang dari kepercayaan lain. Tetapi mereka mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Mereka tanya, siapa Tuhannya yang benar? Mereka tunjukkan. Akhirnya mereka bertobat, masuk percaya Yeshua. Nah, orang Nasrani sendiri kok nggak mau nanya. Ngotot dengan ajaran dari sinode-sinode, ya, dengan ragi-ragi yang palsu, kata firman Tuhan. Kita harus hati-hati, ya, saudara dan saya harus hati-hati karena akhir zaman ini sadar ataupun tidak sadar. Kan Yeshua berkata di dalam Matius 24, kita baca ayat 24. Sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban. Sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Saya percaya kita di sini dan mereka yang ada di luar sana yang menamakan diri umat Nasrani. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, engkau punya kitab suci. Kalau engkau bisa katakanlah sedikit, ya sekarang sekolah SD kalau saya nggak salah udah mulai belajar bahasa Inggris kan. Anak tamat SD pasti bisa ngerti bahasa Inggris. Ya. Kau lihat kitab sucimu, kan banyak di Indonesia ini kan kitab suci dari terjemahan LAI dan sebagainya. Ya. Terjemahan LAI aja kalau bahasa Indonesianya dengan bahasa daerah kadang-kadang beda. Kadang-kadang beda. Ya. Nah kita melihat seperti yang tadi saya katakan. Kenapa di kitab suci umat Nasrani ini di Indonesia, kenapa panggil nama Tuhannya orang lain? Ngotot lagi. Coba lihatlah
Kan saya katakan anak SD aja bisa bahasa Inggris. Lihat, katakanlah pakai King James aja lah, nggak usah jauh-jauh King James. Di King James nggak ada kata A, yang ada Lord atau God. Di dalam King James, kalau saudara lihat di King James biasanya ada kamus di belakang, lihat dibuka. Setiap Lord dan God, dia jelaskan dalam kamus itu, maksudnya adalah Yahweh. Tetapi banyak orang Nasrani buta karena percaya kepada nabi-nabi palsu. Yang saya jelaskan kepada saudara, ajarkan kepada saudara, inilah kuda putih dalam Wahyu pasal 6. Seolah-olah benar, padahal menyeleweng. Ya, memang engkau sudah dipanggil dan sudah dipilih. Tetapi kalau engkau tidak setia kepada firman, percaya dengan pengajaran-pengajaran, kan kau bisa rasa. Ya, kan ada tertulis dalam Keluaran 23 ayat 13, jangan memanggil nama ilah lain. Jangan sebut nama ilah lain. Jangan keluar dari lidah mulut bibirmu. Jangan kedengaran. Tetapi orang Nasrani di Indonesia ngotot. Walaupun hampir setiap 3 jam, orang yang punya nama itu terus memanggil. Karena itu Tuhannya dia. Kok Tuhannya bisa sama? Ya, kita harus belak-belakan. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani beritahu. Khususnya anak-anak Tuhan yang ada di luar sana. Ya, ingat, sinode tidak menyelamatkan kita. Pendeta, gembala tidak menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan hanya Bapa Yahweh. Hanya pohon kehidupan, yaitu Adonai Yeshua Mashiach. Kalau tidak bisa. Bagaimana kalau Tuhan larang, jangan panggil nama ilah lain, tapi engkau ngotot manggil nama ilah lain terus, menganggap ini benar. Hanya di Indonesia, bahkan mungkin di Malaysia, walaupun udah sempat dilarang, tapi kelihatannya ada pergolakan lagi ya, mungkin mereka memanggil nama ilah lain juga. Karena itu orang-orang di sana marah. Ini nama Tuhanku kok dipanggil-panggil. Bagaimana? Kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, semua Tuhan izinkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Yeshua berikan, ini aku jalan. Yesualah satu-satunya jalan. Oh, peribahasa manusia menyatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya, ada banyak jalan memang menuju ke Roma. Tetapi Yeshua berkata, dialah satu-satunya jalan. Siapa Yeshua? Yeshua adalah firman. Firman siapa? Firman Bapa Yahweh. Karena Yeshua sendiri adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Dia beri firman. Gak bisa kita main nyaplok buah kehidupan, gak bisa. Harus ada caranya. Ini yang diajarkan Tuhan dalam kitab Kejadian. Gak bisa kau langsung ambil buah pohon kehidupan itu. Ada caranya, yaitu bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kita. Kemudian engkau harus akui dia dengan lidah mulut bibirmu dan percaya dalam hatimu, kata Roma 10 ayat 9 dan 10, bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, itu harus keluar. Kita harus nyatakan. Sehingga apabila kita nyatakan itu, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dia akan kasih jalan. Ini loh jalannya. Ada tertulis, firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalan. Kita lihat di dalam Mazmur 100 berapa? 19 ayat ke 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi alurku, bagi jalan setapakku. Jadi firman Tuhan itu yang menerangi saudara dan saya. Sehingga alur yang dimaksud jalan setapak, namanya jalan setapak ya harus hati-hati. Ya, jalan setapak apalagi di dalam kegelapan malam. Dunia dikuasai oleh kegelapan. Kita butuh terang yaitu firman Tuhan. Sehingga jangan salah langkah. Salah langkah engkau binasa. Dan Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya binasa. Karena itu dia terangi dengan firman. Bagaimana kita bisa tetap berjalan dalam firman? Ya, meditasikan firman itu siang dan malam. Ya, meditasikan firman itu siang dan malam. Kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 1. Kita baca ya ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Ya, namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Nah, di sini saya lebih senang berdasarkan terjemahan aslinya. Dia bukan direnungkan ya, tetapi dimeditasikan Torah itu siang dan malam. Meditasi sama merenung itu beda. Merenung itu cenderung memikirkan ya kayak ngelamun lah. Tetapi kalau meditasi, namanya kayak seperti orang bertapa, itu meditasi. Di meditasi dipusatkan pikiran kepada sesuatu yang dia percaya. Ya, kenapa saya katakan begitu ya? Karena dulu saya pernah cerita, saksikan kepada saudara. Saya lama di Myanmar. Ya, sekitar 9 tahun. Myanmar itu mayoritas memang orang Buddha. Jadi anak-anak buah saya kadang-kadang, Pak saya mau meditasi dulu. Ya silakan, memang itu kepercayaan mereka. Tapi saya tanya, kamu kalau meditasi mikirin apa? Bingung dia. Ya kita kan ya pengen tahu aja, kamu kalau meditasi mikirin apa? Ya mikirin yang baik Pak, apanya yang baik? Tapi itulah kepercayaan mereka, dia mengusahakan kepada sesuatu sesuai dengan iman mereka. Ya. Jadi yang mereka senantiasa ya, kalau orang di sana itu, saya mau meditasi. Artinya berdiam diri, terus tutup mata, tutup aja gitu. Tempat yang biasanya menyepi. Itu memang kepercayaan mereka. Ya karena saya di sana jadi saya tahu. Banyak anak buah saya yang bilang gitu, Pak saya mau meditasi, ya silakan aja. Saya nggak pernah mau larang ya, silakan aja. Ya. Tetapi dia saya ambil hikmatnya. Sesuai dengan apa yang tertulis. Dalam bahasa Inggris meditate ya, kita lihat aja di dalam King James ya, King James kita lihat ya. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate. Meditasi siang dan malam. Jadi bukan direnungkan. Ya kalau sesuatu kita mengucap syukur namanya terjemahan kan. Tapi saya menafsirkan kalau merenung cenderung ngelamun. Tapi kalau meditasi itu memusatkan diri kepada sesuatu yang dia percaya. Kau meditasi firman, akhirnya kau dapat gini-gini. Termasuk seperti apa yang tadi saya katakan. Ternyata sekian ribu tahun Adam dan Hawa nggak punya anak. Kenapa? Ya, walaupun mereka tidak berbuat dosa, tetapi bisa aja karena itu mereka tidak lakukan firman kan, sehingga nggak punya anak-anak. Dan Tuhan izinkan terjadi buat mata mereka celik dengan kejatuhan. Dan saya tidak percaya dia makan buah, enggak. Ya, walaupun dikatakan ini kan rahasia. Hawa makan buah. Kalau dia makan buah, kenapa bukan mulutnya ditempeleng Tuhan?
Tapi justru peranakannya dengan kesakitan engkau melahirkan. Kan ada sesuatu rahasia di sana. Nah, di sini kita melihat Tuhan mau buka. Tuhan mau buka. Kenapa Tuhan larang jangan sampai dia makan buah? Supaya pohon kehidupan itu, supaya jangan sampai dia hidup selama-lamanya. Karena mereka tidak bertobat. Karena itu dibuka, diajarkan Tuhan. Torah dikirim, bahkan Torah yang hidup itu sendiri turun sebagai manusia. Yeshua diajarkan. Ini loh caranya, harus bertobat. Ini loh aku jalan satu-satunya supaya engkau bisa memperoleh kehidupan. Karena dahulu, ketika Hawa dan Adam mau makan buah, pohon kehidupan Tuhan larang karena nggak bertobat. Tapi sekarang Tuhan bilang, ini aku jalannya. Aku kebenarannya. Kalau engkau hidup di dalam aku, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu pohon kehidupan. Itu buah kehidupan. Itu firman yang hidup. Itu Yeshua. Berbagai macam cara Tuhan buka. Itu yang saya katakan. Ayat-ayat ini kan sudah sering kali kita baca mungkin. Tuhan buka lagi. Oh kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Nah sekarang kan Tuhan sudah kasih jalan. Jalan. Nah hanya masalahnya jalanmu siapa? Kan begitu. Ya. Oh ini nama ini. Ya, ingat nama sebenarnya siapa? Ya. Dengan modernisasi sekarang, dengan teknologi sekarang, saudara-saudara yang di luar sana, coba aja ketik supaya tahu kan. Di dalam bahasa Ibrani, nggak pernah saya dengar ada Yesus. Ya kita kan mau yang benar. Ketika aja lagu-lagu Ibrani di dalam HP-mu daripada apa namanya yang macam-macam kau ketik lagu-lagu Ibrani, keluarlah lagu-lagu. Baru di situ kau dengar, oh ternyata namanya ini, namanya Yeshua. Setelah kita kenal nama jalan yang benar. Bukan jalan duplikasi ya. Ya, jalan benar. Kan jalan tuh bisa ada, katakanlah jalan apa? Jalan alpukat kan. Terus nanti di sini ada alpukat 1, alpukat 2, alpukat 3 dan seterusnya. Kita mau yang jalan alpukatnya, bukan alpukat 1, bukan 2, bukan 3. Kalau Tuhan perintahkan jalan alpukat, umpamanya, kalau di jalan alpukat 1 ya nggak ketemu. Artinya kalau engkau panggil nama yang tidak benar, ya nggak ketemu ujungnya, nggak ketemu. Nah, Tuhan kasih tahu, namaku ini Yeshua. Ya pakailah nama itu karena itu nama yang dari sono. Kan jelas dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yunani. Ya, nah, kita lihat semua itu. Kita jalan. Saya percaya kalau kita berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan, saudara dan saya akan melihat, oh ternyata ini benar. Semua yang ditulis terjadi. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membuat saudara dan saya semakin dikuduskan. Kan Yeshua berkata, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapa firman? Ya Yeshua. Sehingga tanpa kita sadari ketika kita berjalan di dalam jalan yang benar, semua yang tidak benar dalam hidup kita akan hilang lenyap. Bagaimana itu terjadi? Kadang-kadang kita nggak sadar, ya nggak sadar. Tapi ya itu Tuhan bersihkan. Bahkan ada tertulis Tuhan memberkati kita kalau kita tidur. Tidur dalam arti kata tanpa kita sadari kita dibersihkan oleh Tuhan. Karena yang bisa membersihkan kita adalah firman Tuhan sendiri. Sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang berasal dari Dia. Ya,
Itu rencana Tuhan untuk supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan. Ya. Kenapa kita harus diangkat? Ya, kenapa kita harus diangkat? Walaupun ada banyak yang mungkin keluarga kita sudah tidur duluan, tapi ketika sangkakala berbunyi, semua diangkat. Kenapa? Itu kan harus jadi pertanyaan, kenapa? Karena dunia yang saudara dan saya injak saat ini akan dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena Bapa Yahweh berbicara, terkutuklah tanah. Sudah dikutuk. Ya, makanya Tuhan binasakan. Karena itu tulang-tulang yang tadinya sudah dibawa-bawa itu, orang-orang yang sudah mati tapi mereka sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, mereka akan diangkat. Ya, mereka akan diangkat. Kita pun akan diangkat. Karena dunia yang kita pijak ini akan dimusnahkan Tuhan. Banyak kepercayaan-kepercayaan, Allah mau kayak kiamat. Mau kiamat, dunia mau hancur. Iman kita bukan seperti itu. Ya. Iman kita bukan seperti itu. Mereka mengira bahwa atau menafsirkan menurut kepercayaan mereka bahwa dunia ini akan hancur. Memang dunia ini akan dihancurkan, tapi bukan sekarang. Kenapa? Karena iman kita berkata kita akan memerintah bersama Yeshua 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Setelah masa pemerintahan itu baru nanti dibinasakan. Nah, orang sana nggak ngerti, ya. Karena mereka punya kepercayaan beda. Sehingga kita melihat di dalam, kadang saya baca media ketawa jadi. Tapi ya itu kepercayaan mereka. Oh udah mau kiamat, udah begini, udah begini. Pikiran mereka kiamat itu dunia hancur. Tidak sesuai dengan iman kita. Dan saya percaya Tuhan yang buka semua. Sehingga kita tidak mempunyai kepercayaan seperti mereka. Memang dunia ini akan rusak serusak-rusaknya ketika 3,5 tahun si anti Hamasya berkuasa. Tetapi dalam 3,5 tahun itulah bangsa Israel, kedua nabi yang mereka hormati akan memberitakan kebenaran firman. Tertuliskan di dalam Wahyu 11. 3,5 tahun mereka akan beritakan firman. Hari ini bagian penggenapan setengah dari minggu terakhir. Karena Yeshua hanya separuh minggu. Hanya 3,5 tahun memberitakan Injil, kemudian dia dibunuh. Disalibkan dan dia diangkat ke sorga. Sisa 3,5 tahun itu harus digenapi. Karena itu Elia dan Moshe akan turun. Ingat, itu untuk bangsa Yahudi. Khusus bangsa Yahudi. Ya kita nggak tahu ya, bisa aja dalam 3,5 tahun kesukaran ada orang-orang yang tidak terangkat di luar bangsa Yahudi, ya bisa aja kalau ada kemurahan Tuhan mereka bertobat. Kita nggak tahu. Tetapi kita tidak mengimani itu. Kita mengimani sebelum masa kesukaran besar kita diraibkan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, pilihan kan ada bagi masing-masing kita. Kita yang ada dalam gedung ini dan saudara yang menyaksikan di luar. Ya, selidiki firman Tuhan. Ya, carilah Tuhan yang benar. Bukan yang diajarkan oleh manusia. Tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Bapa Yahweh. Mungkin ada orang-orang yang mendengar dia nggak bisa bahasa Inggris. Cari keluargamu, mungkin anakmu bisa bahasa Inggris. Tanya di dalam bahasa Inggris, siapa sih nama Tuhan? Ya mereka bilang mungkin Lord sama God. Coba lihat di kamusnya. Kalau dia pakai King James. Apa sih Lord and God itu? Di sana akan tertulis Lord and God.
itu adalah YHWH. Siapa itu YHWH? YHWH itulah Yahweh. Oh, YHWH nggak bisa dibaca. Ya, inilah umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. A, E, I, O, U itu tidak ada. Ya, karena banyak kan pengajar-pengajar, oh YHWH nggak bisa dibaca. Tapi kalau ngomong shalom, haleluya, lah shalom itu tidak ada huruf hidupnya. Jangan bilang ada. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Ya, kalau shalom, pemain shalom gitu kan. Kalau di bahasa Ibrani ditulis ke bahasa Indonesianya, shalom, SW apa? LM, nggak bisa dibaca. Bagaimana kau baca itu? Baca lagi haleluya, ya apalagi haleluya yang panjang begitu, ya lebih repot lagi. Ya, bagaimana kita bisa baca? Tetapi ya itulah manusia. Kenapa tidak Kan sekarang banyak bahasa Ibrani juga bisa dibuka dilihat-lihat. Tapi kalau ngomong shalom, coba tulis shalom dalam bahasa Ibrani. Ya. SWLM nggak bisa dibaca. Ya nggak bisa dibaca kalau kau pakai pikiranmu. Tapi kita melihat di sini itulah cara Tuhan untuk mencelikkan mata manusia. Karena kan banyak pendeta-pendeta di luar sana. YHWH itu nggak bisa dibaca. Lah, tapi kalau ngomong haleluya, shalom, itu semua nggak ada huruf hidupnya. Semua huruf mati, gimana kau bisa baca? Nggak bisa kau baca. Tapi kalau kau mengerti cara, orang Ibrani kasih caranya baca gini nih, gini. Sehingga kau bisa baca. Nah, kita melihat di sini masing-masing punya pilihan. Tetapi saya percaya apabila saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan yang mau selamat, maka apa yang dikatakan Yeshua, dia satu-satunya jalan yang benar. Kan dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya menafsirkan lagi, Yeshua adalah satu-satunya jalan yang benar untuk mencapai kehidupan yang kekal. Pilihan ada kepada kita. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih, seperti tadi yang saya keumpamakan, ada jalan Alpukat Raya, Alpukat 1, Alpukat 2, Alpukat 3. Kita harus jalan di jalan Alpukat Raya. Kau pilih Alpukat 1, nggak bakal ketemu. Karena itu jangan salah pilih. Keselamatan ada di tangan kita masing-masing. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.